Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi seni musik, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Materi kelas 9, semester 1, KD 3.1, 4.1. Bersama saya, Irma Wiyati, Guru Seni Budaya, SMP Negeri 174, Jakarta. Nanda-nanda hebat semua, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada penampilan dua orang. Kemudian di sekitarnya ada pemain musik. Nah, yang di bawahnya ada penampilan 5 orang. Mereka juga memegang mic, sama dengan yang pertama. Berpenampilan tidak sendirian, bersama-sama. Kalau yang pertama, mereka bernyanyi secara langsung, diiringi oleh musik instrumennya. Kalau yang kedua, juga sama, bernyanyi langsung, tapi bersama-sama, diiringi satu instrumen. Sekarang kita lihat ke kanan. Ada yang memakai headphone. Di situ merupakan proses rekaman. Dia ada di dalam sebuah studio rekaman, kemudian merekam suaranya. Headphone itu berisi lagu atau instrumennya yang sudah direkam. Tetapi yang di bawah itu adalah proses merekam videonya. Artinya, suara dan instrumennya sudah ada terlebih dahulu. Nah, ternyata penampilan-penampilan vokal dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Jadi, jenis-jenis penampilan vokal itu ada dua, berdasarkan jumlah orangnya dan berdasarkan penampilannya. Ada yang menyanyi tunggal atau solo, yang berdua duet, yang bertiga trio, lebih dari 3 vokal group, lebih dari 10 paduan suara. Kalau berdasarkan penampilannya, ada yang langsung dengan instrumen, ada yang langsung dengan main swan atau yang kamu sering sebut karaoke, atau semuanya direkam seperti yang kalian lihat dalam video klip atau official video. Seperti itu ya. Dalam pembahasan kali ini, kita khususkan dulu untuk penampilan musik vokal solo atau tunggal ya. Karena untuk bernyanyi bersama-sama, kalian harus tahu dulu dan harus mengerti dan bagus dulu secara tunggal atau solo. Maka dari itu kalian harus mengenal dulu suara kalian masing-masing. Nah, ada yang disebut materi suara manusia. Materi suara manusia itu bisa terdengar dengan sendirinya. Ada yang berdasarkan warna suaranya atau timbre. Nah, bagaimana timbre itu? Timbre itu merupakan karakter suara dari seseorang. Kalian bisa mendengar suara Mahen pasti berbeda dengan suara Anmes. Kalian bisa mendengar, oh ini penyanyi dangdut dengan cengkoknya. Oh ini penyanyi jazz dengan desahnya. Maka seseorang yang menimbulkan suara dengan karakteristik tertentu itulah yang disebut timbre. Ibu bersuara seperti ini. Kalian pasti bisa membedakan suara ibu dengan suara dari guru-guru yang lainnya. Nah, maka dari itu, ibu memiliki timbre suara tersendiri. Kalau kalian mendengarkan orang berteriak, maka kamu bisa mendengar, oh, bapak ini suaranya berat, bapak ini suaranya rendah. Ibu pun sama. Kalian berteriak, ibu berteriak, pasti kalian bisa bedakan. Oh, suara ibu tebal, kemudian rendah. Namun suara
ada suara anak perempuan yang nyaring, tinggi. Nah, itulah yang disebut timbre, kualitas suara dari seseorang. Timbre. Another word for timbre is tone. Timbre is the distinguishing characteristic that differentiates one sound from another, despite the fact that they might be playing the same frequency with the same amplitude. When we're describing a sound's timbre, we use words like sharp, round, reedy, brassy, or bright to describe them. Let's correlate timbre to flavor. Think of apples. They're a type of fruit that has a typical shape, color, and flavor, but inside the category of apples, there's a huge amount of variation. Some apples are very sweet, while others are more sour. Some are red, while others are green. They're all still apples, but each one with a distinct characteristic. Red Delicious is different from Macintosh, is different from Gala, is different from Honeycrisp. Even when describing one type, there might be variations from apple to apple. Same thing goes for sound sources. One category of timbre we use quite often is strings. Inside of the string family, we have violins, violas, cellos, and double basses. They have similar timbres and tones in some ways, but each one is distinct. When comparing two different violins, one might have a very bright sound while the other is more muted and dark. Even when playing one violin, we can produce different timbres by bowing a different way. Materi suara manusia yang berikutnya ditentukan oleh wilayah suara manusia tersebut. Manusia itu memiliki tinggi atau rendahnya suara berdasarkan timbrenya tersebut. Ibu punya suara seperti ini, tebal, maka wilayah suara ibu tidak akan mungkin ada di suatu wilayah yang sangat tinggi. Seperti kalian mendengar mungkin Agnes Mo bernyanyi. Nah, tetapi kalau kalian mendengar Adele bernyanyi, itu suaranya mungkin rendah. Nah, maka semua orang itu memiliki range. Range itu adalah wilayah dari suaranya tersendiri. Kamu bisa mengenali suara kamu, apakah kamu itu termasuk dari suara bass yang laki-laki? Apakah kamu suaranya bariton yang laki-laki? Apakah kamu tenor? Apakah kamu countertenor? Nah, kalau yang perempuan, apakah kamu alto atau yang sering kalau orang barat bilangnya kontralto, tapi orang Indonesia bilangnya alto. Itu rendah, seperti suara ibu ini alto. Kemudian apakah kamu mezzo soprano, bisa agak tinggi sedikit? Apakah kamu soprano, orang yang sangat tinggi suaranya, ya? Jadi kamu bisa mengenali diri kamu sendiri. Di situ dapat kamu lihat di dalam gambar, maka itu adalah range-nya atau wilayah suara manusia yang bisa kamu lihat di piano. Male vocal range itu ada dari E2 sampai kepada F5. Male itu laki-laki. Jadi E2 sampai F5. Namun atau E5 ya. Female yang perempuan, range-nya itu bisa dari F3 sampai ke C6 seperti itu. Maka kalian dapat mengenali suara kalian tersendiri. Yang perempuan, apakah kalian ada di kontralto atau alto? Apakah kalian mezzo soprano? Apakah kamu soprano? Yang laki-laki, apakah kamu bass? Apakah kamu bariton? Apakah tenor? Apakah countertenor? Ya, kenali diri kalian. Setelah kalian mengenali diri kalian, kalian juga harus membekali diri kalian dengan teknik vokal, yaitu cara memproduksi suara kalian dengan baik dan benar, sehingga terdengar jelas, indah, merdu dan nyaring.
Ibu yakin kalian pasti ingin sekali memiliki vokal dengan materi yang bagus. Nah, maka dari itu, setelah ini kita akan membahas ya jenis-jenis teknik vokal. Ada artikulasi, ada pernafasan, prasering, intonasi, sikap badan, resonansi, vibrato, dan improvisasi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu baru membahas 4 dari jenis-jenisnya ya. Untuk sikap badan sampai improvisasi di pertemuan kita berikutnya. Teknik vokal yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu merupakan pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Jadi, kalian itu kalau bernyanyi jangan seperti orang kumur-kumur ya. Jangan menyerah, tapi jangan menyerah. Kalian harus jelas. A, I, U, E, O. Bukan sekedar berbunyi. A, I, U, E, O. Itu tidak jelas. Tapi harus terdengar dengan jelas setiap huruf demi huruf, kata demi kata. Apa saja faktor yang harus diperhatikan? Yang pertama, sikap badan kalian harus baik dalam menyanyikan lagu. Tegak, jangan bungkuk. Itu kuncinya. Posisi mulut pun harus yang baik. A, ya mangap. I, U, E, O harus berlatih. Kemudian kamu harus berlatih vokalisis. Vokalisis itu adalah berlatih kejelasan suara dan tinggi rendahnya suara. Misalnya, mama 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 mama, mi 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 mi, mu 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 mu, dan seterusnya. Kemudian teknik pembentukan bunyi vokal. Kamu tidak bisa berbicara itu sama dengan bernyanyi atau bernyanyi sama dengan berbicara. Kalau berbicara, kamu bisa melakukannya misalnya gini. Hei, kamu mau pergi kemana? Itu bisa. Tetapi untuk bernyanyi, hai, kamu mau pergi kemana? Harus ada yang dibentuk. Hai, bukan hai, bukan, tapi hai. Nah, harus ada yang dibentuk bunyi vokalnya. Teknik membentuk bunyi konsonan. Bunyi konsonan itu tidak boleh misalnya P, ya P, mau kemana? A, tapi pa, pertama, nah, bukan pertama, sangat berbeda. Jadi harus dibentuk ya artikulasinya. Berbeda antara bernyanyi dengan berbicara sehari-hari. Yang berikutnya adalah teknik pernafasan, yaitu usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya kemudian disimpan, keluarkan diirit-irit, jangan sampai kehabisan pernafasan di tengah-tengah. Nah, ada 3 jenis-jenis pernafasan dalam bernyanyi. Ada yang pernafasan dada, perut, diafragma. Apa yang paling bagus? Diafragma. Kalau dada itu untuk nada-nada rendah, biasanya pakai dada supaya resonansinya juga ada. Pakai dada. Perut itu untuk nada-nada tinggi untuk abstain. Tapi diafragma bisa digunakan untuk nada rendah, nada sedang maupun nada tinggi. Di mana letak diafragma? Adanya di antara rongga dada dan rongga perut. Diafragma ini fleksibel, bisa memenuhi rongga tanpa kita merasa sesak, tanpa kita merasa sakit perut. Jadi, yang paling baik adalah pernafasan diafragma. Berikutnya adalah teknik prasering. Dia ini aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kalian tidak bisa seenaknya saja bernyanyi. Misalnya, kalau kita mau berbicara, pergi ke pasar, kamu mau
pergi ke pasar. Nah, jangan seperti itu, tapi kamu harus tahu satu frase. Kalau dalam bahasa Indonesia ada satu frase. Itu satu pernafasan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan, itu satu frase. Bukan jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, itu tidak mengikuti aturan frasering. Karena ambil nafas seenaknya. Ya, jadi harus diperhatikan, kalian memahami arti dari kalimat tersebut. Kalian memahami tujuan atau pesan dari sebuah lagunya, dan memahami susunan nada dan syair lagu dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, berikutnya adalah intonasi. Ini yang paling penting. Ini adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Kalau kamu bernyanyi, ya harus tepat. Apalagi ada iringannya, harus pas dengan iringannya. Kalau tidak, inilah yang akan disebut orang-orang false. Nyanyinya false banget atau sumbang. Nah, inilah yang dijaga adalah intonasinya. Kalau nyanyi yang bagus, kita mendengarnya adalah pas nih antara musik dengan suara atau vokal sangat pas. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, percaya diri, rileks, tidak tegang, dan tidak takut mencapai nada-nada tinggi dalam bernyanyi. Kemudian konsentrasi, hilangkan ragu, ambil nada yang sehingga tingginya tidak turun. Kemudian latihan pernafasan dan diafragma agar nafasnya lebih panjang. Selaraskan pita suara terutama pada setiap ulangan nada dan nada yang ditahan. Peka terhadap suara lain terutama iringannya. Kemudian latihan interval. Kemudian nada-nada peralihan register, misalnya register bawah. Nah, itu ya. Jadi inilah yang harus kalian kuasai. Latihan mendengar nada, kemudian tahan. Jangan menyerah. Bukan jangan menyerah. Fals kan? Jadi harus pas banget dengan nadanya. Jangan kamu ragu, tembak saja langsung. Ho ho ho. Jangan menyerah, jangan menyerah. Itu kamu tembak nada-nadanya sangat pas dengan iringan. Jadi tidak ada keraguan-raguan saat kalian bernyanyi. Oke, selamat mencoba ya. Demikian tadi penjelasan dari Ibu ya. Sekarang coba deh jawab pertanyaan Ibu ini. Apa saja jenis-jenis penampilan musik vokal? Mengapa sih manusia memiliki timbre yang berbeda-beda? Jelaskan dengan lengkap klasifikasi pembagian jenis suara manusia. Bagaimana caranya agar saat bernyanyi solo memiliki suara yang jelas, indah, dan merdu? Bagaimana hubungan antara teknik frasering dengan teknik pernafasan? Ibu tunggu jawaban kalian. Tulis tangan ya. Ibu ingin lihat tulisan tangan kalian. Apakah Ibu bisa membacanya? Foto kirim ke GCR masing-masing. Ke GCR Seni Budaya. Oke? Ibu tunggu ya. Bye. Demikian tadi penjelasan dan pertanyaan dari Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Kita nanti kapan-kapan bertemu ya dalam PTM terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.